Anda masih bersama kami di Indonesia Morning Show. Jumat lalu, Suku Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan Jakarta Selatan memusnahkan 20 unggas yang positif virus flu burung di Cilandak, Jawa Barat, Jakarta Selatan. Cilandak Barat maksud kami, Jakarta Selatan. Sebelumnya 500 unggas di Banyuwangi dan 6.000 lainnya di satu desa di Lamongan dilaporkan positif mati karena virus flu burung. Sementara itu awal Maret, ribuan unggas di Kabupaten Kuningan mati hanya dalam kurun waktu 15 hari. Flu burung kembali merebak, bagaimana upaya pencegahan semakin merebaknya flu burung di Indonesia? Kita bahas dengan narasumber terkait. Sudah hadir di sebelah saya Ibu Sesi Irfan selaku Kepala Suku Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan Jakarta Selatan. Selamat pagi Bu Sesi. Selamat pagi. Dan juga di sebelahnya sudah ada Pak Ade M. Zulkarnain selaku Ketua Himpunan Peternak Unggas Lokal Indonesia. Selamat pagi Pak Ade. Nah, kalau misalnya kita melihat data-data barusan begitu, kan biasanya itu reaksi pertama yang datang dari masyarakat adalah langsung parno gitu. Waduh, saya makan ayam atau enggak ya? Sebetulnya dengan data-data yang ada tadi, seberapa mengkhawatirkan flu burung di Indonesia, Ibu Sesi? Terima kasih. Jadi flu burung ini adalah termasuk zoonosis disebutnya. Jadi penyakit hewan yang menular pada manusia. Jadi memang sangat berbahaya, tapi itu untuk hewan yang sudah sakit dan menular pada manusia. Tapi kalau unggasnya itu sehat, itu aman untuk dikonsumsi. Jadi kalaupun dalam satu kumpulan itu beberapa ekor mati, nah itu dimusnahkan. Tapi kalau yang masih hidup, silahkan dikonsumsi, karena itu sehat. Tapi virusnya itu menular pada manusia. Jadi lewat kotoran, bukan lewat daging unggasnya. Lewat kotoran bukan lewat daging. Iya. Baik, betul. sebelum kita membahas mengenai hal itu lebih jauh, apakah Ibu Sesi punya data-data sekarang unggas-unggas yang terkena flu burung itu ada di daerah mana dan seberapa besar atau seberapa banyak? Jadi begini, kita sudah di DKI Jakarta, kita punya Perda 4 tahun 2007, itu tentang pemeliharaan dan peredaran unggas, itu memang untuk DKI Jakarta itu sudah dilarang. Karena pemukimannya pada umumnya padat, jadi kalaupun boleh ada unggas, itu paling sedikit 25 meter dari rumah. Betul. Jadi kita memang sudah melarang itu dengan adanya Perda. Bagaimana dengan daerah-daerah lain, Ibu? Kalau misalnya dari seluruh Indonesia itu, kami ingin mendapatkan gambaran itu sebetulnya seberapa mengkhawatirkan atau seberapa besar sih merebaknya virus flu burung ini di Indonesia sekarang? Adakah datanya, Ibu Sesi? Atau mungkin nanti dibantu sama Pak Ade? Ya, silakan Pak Ade. Ya, untuk kasus flu burung di Indonesia itu tertinggi di dunia. Dari 460-an kasus di dunia, sekitar 170 itu di Indonesia. Itu yang kasus kematian pada manusia. Jadi sejak awal kasus flu burung masuk ke Indonesia tahun 2003, sampai saat ini sudah hampir 170-an orang di Indonesia yang mati karena positif flu burung. Sedangkan seluruh dunia itu sekitar 460. Jadi kan cukup tinggi ya. Setelah itu Vietnam, setelah itu Mesir. Ya. Sebenarnya ini juga pertanyaan ya, kenapa ketika kasus yang sama terjadi di Thailand, Thailand bisa cepat mengcover, mengeliminir kasus virus ini, kemudian sampai sekarang tidak terjadi lagi. Tetapi kenapa di Indonesia ini masih terus terjadi. Padahal kita pada kasus flu burung ini kita pernah punya namanya Komnas Flu Burung. Setingkat Menteri? Setingkat menteri waktu itu di bawah Menko Kesra. Ya, terakhir Pak Bayu Krisnamurti sebagai pelaksananya. Sekarang sudah nggak ada, Pak Ade? Sekarang adanya Komisi Zoonosis. Ya, tetapi yang saya maksud begini, kita sudah punya lembaga seperti itu, ya setingkat komisi seperti itu, tetapi kok kasus ini masih terus terulang. Mau ada tanggapan Ibu Sesi tentang hal itu? Kalau misalnya di Thailand ternyata ketika flu burung itu muncul dan sekarang sudah tidak pernah ada lagi, mengapa di Indonesia kali ini muncul lagi? Bahkan sekarang di tengah kota pula, begitu. Baik. Jadi kalau di Jakarta itu termasuk daerah endemis flu burung. Jadi daerah endemis itu kejadian di situ itu sangat mungkin terulang. Meskipun kita sudah melakukan pencegahan. Jadi diamanatkan dalam Perda 4 tahun 2007 itu untuk melakukan sosialisasi, kemudian melakukan sweeping, melakukan desinfeksi. Jadi petugas kami di lapangan itu selalu menyampaikan penyuluhan. Lantas apa yang miss di sini ketika kemarin itu
sempat juga di 20 unggas itu dimusnahkan dan posisinya adalah di Cilandak di Jakarta Selatan. Ya, jadi masih 1-2 orang itu masih memelihara. 1-2 orang masih memelihara, ya memang alasannya kan telurnya lumayan untuk konsumsi rumah tangga, begitu. Berarti kecolongan gitu Ibu Sesi? Kira-kira begitu. Meskipun petugas kami, jadi lewat RT RW, kemudian pada setiap kesempatan selalu disampaikan. Jadi memang perlu mungkin tindakan-tindakan yang lebih tegas. Terobosannya kalau gitu apa? Kalau misalnya memang kemarin itu oke, kita sudah kecolongan gitu. Lantas kan berarti tidak bisa mengulang status quo yang ada gitu loh, peraturan-peraturannya, karena ya kita kecolongan juga. Lalu terobosan apa? Kalau kami rencananya akan membuat instruksi wali kota dan lebih tegas lagi dalam sweeping. Jadi nanti sweeping kita akan bekerja sama dengan lurah camat setempat, kemudian Satpol PP, dan kita akan mengadakan penyitaan. Jadi kalau yang bersangkutan dianjurkan untuk menyembelih sendiri dan mengkonsumsi tidak bersedia, ya akan kita sita bersama Satpol PP. Oke, cara ini apakah cukup kira-kira untuk menghentikan flu burung terus muncul di Indonesia? Menurut saya masih belum cukup ya. Pertama untuk kasus DKI ya, sebenarnya DKI sudah lebih dulu, saya mengapresiasi apa yang dilakukan Pemda DKI pada tahun 2007 dengan membuat Perda 4 2007. Hanya yang menjadi masalah, eksekusi dari Perda ini belum maksimal. Memang di lapangan yang Anda tahu seperti ya apa? Misalnya gini, tadi kan Ibu bilang pemeliharaan 25 meter dari pemukiman. Bukan hanya itu sebenarnya, ada hal lain. Misalnya peredaran ayam di penampungan atau di pasar. Kenapa DKI Jakarta kasus kematian pada manusia tertinggi dibandingkan daerah lain setelah Jakarta, Tangerang, kemudian Jawa Barat? Ya. Satu hasil penelitian yang menarik pada tahun 2007-2008 bahwa seluruh 83% ayam yang ada di penampungan dan di pasar itu teridentifikasi positif flu burung. 83%. 83%. Jadi itu ada di penampungan-penampungan. Nah, Jakarta ini kan pasarnya 60% unggas nasional. Semua masuknya ke Jakarta. Nah, inilah yang juga harus diantisipasi di daerah-daerah pemasoknya. Ya, daerah-daerah produsen ayam ini juga harus diantisipasi. Jadi ada hal yang harus dilakukan oleh Pemda DKI Jakarta. Pertama adalah law enforcement. Law enforcement itu bukan reaktif, tetapi harus konsisten. Karena sudah ada payung hukumnya, Perda 4 2007. Memang law enforcement selama ini yang Anda temui di lapangan seperti apa? Saya melihat setiap kasus flu burung, baik di Jakarta atau secara nasional, itu sifatnya reaktif. Ya. Seharusnya itu yang saya bilang tadi, kan kita sejak tahun 2003 kok nggak selesai-selesai. Iya. Idealnya seperti apa kalau misalnya memang jangan reaktif, idealnya seperti apa? Idealnya kan misalnya waktu itu Kementerian Pertanian sudah punya suatu program yang cukup bagus, restrukturisasi usaha perunggasan. Tetapi itu sudah menjadi program pada waktu itu. Tetapi programnya itu, Pak? Itu tahun 2005-2009 ya. Wow, okay. Tapi program itu tiba-tiba dicabut. Ya, padahal di program restrukturisasi perunggasan itu jelas sekali apa-apa saja yang harus dilakukan oleh pemerintah maupun seluruh stakeholder peternakan unggas dalam menata sistem usaha perunggasan untuk mencegah flu burung. Ya, di situ sebenarnya sangat lengkap sekali. Tetapi kembali lagi ini tidak dijalankan dengan maksimal. Sehingga saya bilang, kenapa Thailand bisa selesai, kita tidak selesai. Ya. Nah, maaf kalau saya bilang kan ada kesan flu burung itu jadi pada waktu itu ya, itu pendekatannya pendekatan proyek. Ya kan banyak kasus-kasus yang terkait dengan flu burung kan akhirnya proyek vaksinasi, ya, apakah pengadaan peralatan surveillance untuk flu burung. Dan sekarang kasusnya lagi berjalan. Dan sekarang kan kasusnya belum selesai di KPK. Itu yang saya bilang, kalau kita mau, ya kita bisa. Memang ada hambatan bahwa kita negara kepulauan. Itu hambatan perbedaan kita dengan Thailand. Tetapi kalau kita mau lakukan, contohnya 2013-2014 adalah puncak kasus flu burung
setelah tahun 2008 dan 2003. Nah, dulu orang beranggapan flu burung tidak terjadi pada itik misalnya, karena itik dianggap carrier. Ya, tapi kenyataan 2013-2014 itu ratusan ribu, lebih dari data kita, lebih dari 550.000 itik itu mati di Jawa Tengah dan Yogyakarta dan Jawa Timur. Nah, ini kan sebenarnya kalau program restrukturisasi perunggasan dijalankan dengan konsisten, ya, kemudian pemerintah juga tidak melihat ini sebuah proyek, saya rasa ini bisa setidaknya bisa menekanlah kasus-kasus flu burung ini. Anda mengetahui, Ibu Sesi, tentang program restrukturisasi perunggasan ini sejauh ini? Anda mengetahui tentang hal itu? Apa yang terjadi dengan program ini? Karena tadi kan Pak Ade sempat mengatakan ini programnya 2005 sampai 2009, tapi sekarang udah nggak kedengeran gitu. Jadi nasibnya bagaimana program ini yang sebetulnya sudah dianggap bagus oleh Pak Ade tadi? Jadi kami petugas di lapangan ya, saya di tingkat Jakarta Selatan. Jadi semua perunggasan yang ada di Jakarta Selatan itu kita tetap laksanakan sesuai dengan yang program ini. Apa termasuk, tidak lagi? Karena sudah dimandatkan pada Perda. Jadi kita patokannya adalah Perda 4 tahun 2007. Tentunya itu juga sudah mengacu ketentuan-ketentuan dari Kementerian Pertanian. Jadi kami tetap melaksanakan itu tadi dengan cara komunikasi dengan masyarakat, dengan berbagai media yang ada, kemudian sweeping, kemudian disinfeksi. Jadi kalau untuk daerah-daerah yang terinfeksi kita adakan penyemprotan oleh petugas-petugas, kemudian ada petugas khusus untuk itu. Benarnya memang betul sudah mengacu? Sudah cukup yang sudah ada sekarang? Itu salah satu ya, salah satu langkah untuk mencegah flu burung ya. Penerapan biosecurity ya. Khusus di Jakarta sebenarnya acuannya adalah Perda Jakarta. Kalau memang di Jakarta tidak boleh, ya tidak boleh. Ya. Misalnya kita kagetkan di Cilandak. Cilandak kan salah satu daerah elit Jakarta, Jakarta Selatan dia ya. Kok masih ada gitu. Juga kita harus memantau tempat-tempat penampungan ayam yang ada di Jakarta yang saya sebutkan tadi. Dari satu hasil penelitian resmi Kementerian Pertanian dengan satu lembaga dari Belanda, itu jelas bahwa 83% ayam yang ada di penampungan terpapar flu burung. Baik. Nah, kan mereka juga ada yang beli di tempat penampungan, di pasar unggas, ya, dibawa ke rumah. Nah, itu menurut saya jangan hanya di perumahan, juga harus di pasar atau penampungan. Ada rencana itu, Ibu Sesi, untuk memantau ke sana juga? Seperti apa rencananya, mungkin bisa dipaparkan? Bukan rencana, jadi memang sudah dilaksanakan. Sudah, sejak itu? Jadi kita memang salah satu tugas kita adalah ke penampungan-penampungan tersebut, kemudian beberapa sudah kita relokasi. Jadi itu tadi dengan desinfektan untuk daerah-daerah. Lalu dengan apa yang dilakukan oleh pihak Anda, apakah kali ini betul bisa menjamin kita akan seperti Thailand bahwa flu burung itu tidak terjadi lagi? Insya Allah kita kepengennya seperti itu. Jadi tidak ada jaminan 100% begitu, Ibu? Bahwa flu burung bersih? Harus ada jaminan, berarti sudah dijamin 100% ya Ibu ya? Harus dilaksanakan, itu tugas kami. Oke, baik. Nah, mungkin ini lebih pertanyaan yang lebih awam gitu. Apakah kemudian kita perlu khawatir tidak makan ayam dulu selama periode tertentu atau bagaimana tanggapannya Pak Ade dan juga Ibu Sesi? Pak Ade dulu. Kalau menurut saya kita tidak usah paranoid begitu ya, dengan kasus flu burung kemudian kita tidak makan ayam ya. Kalau kita tidak makan ayam, itu dampaknya terhadap gizi masyarakat Indonesia sangat luar biasa. Karena apa? Kontribusi daging ayam itu 68% dari total konsumsi daging nasional. Jadi peningkatan nutrisi protein hewani masyarakat Indonesia itu dari ayam. Kemudian kalau ada kasus flu burung kita tidak makan ayam, ya ini musibah buat bangsa ini. Ya. Nah jadi kan sebenarnya walaupun ayam itu sakit, kalau sudah dimasak dengan temperatur tertentu misalnya 85 derajat Celcius, sebenarnya itu sudah bisa dikonsumsi ya. Tetapi kembali lagi ya kita perlu menata
sistem perunggasan kita lah ya. Jadi saya minta kepada masyarakat kita tidak usah takut untuk makan daging ayam. Cuma ada satu yang juga perlu saya sampaikan begini. Tadi kita bicara di DKI Jakarta ada Perda 4 2007. Tapi di tingkat pusat ya, veteriner dalam bentuk nomor kontrol veteriner NKV. Nah, data kami ya 95% ayam yang beredar ya, khususnya ayam lokal yang beredar di supermarket, ini supermarket loh, itu tidak memiliki sertifikasi sehat. Tidak punya NKV? Tidak punya NKV, bahkan saya mau mengklaim bahwa ayam itu yang beredar di supermarket tidak sehat. Karena kalau sehat itu berarti kan harus ada bukti otentik sehatnya. Nah, kalau di supermarket saja seperti itu, bagaimana di pasar becek? Wow, itu jadi PR lagi Ibu Sesi. Ya? Nah, ini wajib loh. Dan ini punya sanksi pidananya. Pidananya seperti apa itu? Ya, singkat saja. apabila kita tidak setiap produk ternak yang tidak dilengkapi seperti itu bisa dikenakan sanksi pidana 2 sampai 5 tahun. Jadi masyarakat istilahnya bisa menuntut itu dong kalau bisa menuntut itu sebenarnya. Nah, ini yang tidak banyak diketahui oleh masyarakat. Kita payung hukumnya sudah bagus. Tetapi kenapa eksekusinya tidak ada? Eksekusinya itu yang menjadi menjadi yang harus digarisbawahi. Oke, Ibu, closing statement terakhir Ibu Sesi, apa yang mau disampaikan? Baik, jadi masyarakat saya himbau untuk tidak usah takut makan daging ayam, karena kalau yang terserang flu burung pasti langsung mati. Iya. Jadi tidak ada unggas hidup yang kemudian disembelih dan dagingnya itu tetap aman dikonsumsi, karena virus flu burung itu menurut penelitian pada suhu 70 derajat Celcius itu sudah mati. Pada suhu berapa? 70 derajat Celcius itu sudah mati virusnya. Jadi kalau misalnya dimasak ya sudah hilang. Kalau virus itu tertular melalui bangkai, kemudian kan itu penularannya lewat udara ya dari kotoran. Jadi dagingnya sih aman. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Sesi dan juga Pak Ade sudah hadir di sini. Nah, berikut